Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Gestra Adelia dari kelas 5C Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2310201071. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang reproduksi manusia dalam Islam dan sains. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu reproduksi. Secara sederhana, reproduksi manusia adalah proses terjadinya keturunan dan bagaimana manusia bisa lahir ke dunia. Dalam sains, proses ini terjadi ketika sel sperma dari laki-laki bertemu dengan sel ovum dari perempuan. Pertemuan ini disebut dengan pembuahan. Dari situ terbentuklah zigot, yang kemudian berkembang menjadi janin di dalam rahim selama sekitar 9 bulan. Dan akhirnya lahirlah seorang bayi. Kalau kita pikirkan, proses ini sangatlah menakjubkan. Semua organ, bentuk, dan kehidupan bisa terbentuk dari satu titik kecil. Ini bukti kebesaran Allah yang luar biasa. Nah, dalam Islam, reproduksi tidak hanya dipandang sebagai proses biologi, tetapi juga sebuah amanah dan ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 11, yang artinya, "Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, lalu Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan." Artinya, manusia diciptakan dengan penuh kehendak dan kebijaksanaan Allah, bukan secara kebetulan. Islam juga menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada reproduksi harus dilakukan dalam pernikahan yang sah. Tujuannya agar keturunan lahir dari ikatan yang halal, penuh tanggung jawab, dan menjaga kehormatan diri. Setiap anak yang lahir adalah titipan dari Allah yang wajib dijaga, dirawat, dan dididik dengan baik. Menariknya, ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, dan akhirnya terbentuklah tulang serta daging. Tahapan ini sama seperti yang dijelaskan dalam ilmu biologi tentang perkembangan janin dan rahim. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Islam dan sains saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana proses terjadinya, sementara Islam menjelaskan mengapa proses itu suci dan penuh makna. Jadi, teman-teman, reproduksi manusia bukan hanya soal biologi, tetapi juga tentang tanggung jawab, kehormatan, dan rasa syukur kepada Allah. Setiap kehidupan yang lahir adalah bukti nyata kasih sayang dan kekuasaannya. Selain itu, dari proses reproduksi, kita juga bisa belajar nilai kehidupan. Misalnya, bagaimana dari sesuatu yang kecil, Allah mampu menciptakan manusia yang sempurna. Itu mengajarkan kita untuk tidak sombong, karena asal kita hanyalah setetes air mani. Kita juga diingatkan agar menghormati orang tua, karena dari merekalah kita lahir dan tumbuh. Dan yang paling penting, kita harus menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti zina, karena reproduksi dalam Islam hanya boleh dalam ikatan pernikahan yang sah. Kalau kita renungkan, ilmu sains membantu kita memahami prosesnya, sementara Islam membantu kita memaknai tujuan hidup itu sendiri. Jadi, semakin kita belajar tentang tubuh dan proses penciptaan manusia, seharusnya semakin besar pula rasa kagum kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.